GP Media lagi buka paket tryout UTBK IPB. Benefitnya selain TO, kalian bisa dapetin ratusan soal prediksi, pembahasan video, dan juga kelas online. Nah, mulai dari 25.000 kalian bisa langsung daftar di sini. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas lagi UTBK 2022 untuk subtes sosiologi. Nah, di sini langsung aja kita ke soal yang pertama, ada identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari titik-titik-titik. Oke, di sini ada tentang identifikasi ya. Identifikasi, ingatnya kata identik. Nah, identik itu artinya sama banget ya, bener-bener plek sama gitu ya. Kalau teman-teman ada pernah dengar kembar identik, nah kembar identik itu kan berarti sama aja gitu ya, nggak ada perbedaannya kalau kita lihat secara visual atau kayak penampakan luarnya gitu ya. Nah, di sini juga sama, identifikasi itu adalah interaksi sosial, tindakan seseorang yang pengen menjadi sama terhadap sesuatu. Jadi kalau identifikasi ini dia rentan banget dibilang sebagai obsesi. Nah, biasanya ini disandingkan sama imitasi. Ya. Cuman mereka tuh sebenarnya beda. Kalau identifikasi itu obsesi, kalau imitasi itu sebenarnya cuman kagum aja, suka aja. Nah, kalau suka aja biasanya dia lebih ke meniru, ya. Kalau meniru itu kan bukan berarti sama ya, tapi meniru aja. Dan biasanya sifatnya itu meniru sebagian. Misalnya kita suka nih sama idola siapa gitu ya, kita ikutin gaya rambutnya supaya sama kayak idola kita gitu kan, atau fashionnya kita ikutin gitu kan. Nah, itu meniru sebagian. Kalau identifikasi itu dia terobsesi banget, pengen banget kayak orang itu atau kayak idolanya. Jadi dia itu bukan meniru lagi, tapi menjadi sama semuanya, full body. Dan sifatnya sebenarnya kalau identifikasi itu permanen. Artinya kalau udah dirubah, dia nggak bisa balik lagi jadi yang dulu ya. Kalau imitasi dia sementara. Kalau identifikasi itu contohnya orang yang operasi plastik karena dia terobsesi jadi Barbie. Nah, itu dia baru tuh diubah misalnya hidungnya, segala macamnya, bentuk tubuhnya sampai mirip. Ya, sebenarnya sih pengennya tuh dia sama kayak Barbie, bukan cuma mirip gitu ya. Tapi kan itu sifatnya permanen. Kalau nanti ada apa-apa dia nggak bisa balik lagi ke bentuk yang asal gitu. Nah, di sini identifikasi berarti sifatnya lebih mendalam dari imitasi lah gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, kalau yang lainnya sugesti nih. Kalau sugesti itu adalah kita mendengar saran atau pemikiran dari orang lain ya. Biasanya sugesti ini sangat mempengaruhi kognitif kita atau istilahnya pemikiran. Jadi kalau misalkan kita suka overthinking gara-gara omongan orang, nah itu berarti ada sugesti gitu. Kita dapat sugesti dari orang gitu ya. Dan sebenarnya sugesti juga nggak hanya dari orang lain, tapi bisa juga kita yang bikin sendiri di kepala kita gitu ya. Itu sugesti ya. Jadi mempengaruhi kita secara kognitif atau pemikiran. Kalau simpati ini berarti kita punya rasa atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu simpati ya. Bisa kita merasakan hal yang dirasakan orang lain. Kak, bedanya sama empati apa? Ini mungkin yang D itu harusnya empati ya. Sebenarnya kalau simpati sama empati itu kayak ini, kayak identifikasi sama imitasi gitu ya. Cuman kalau simpati dia yang lebih ringan kayak imitasi. Kalau empati, ini mungkin empati ya. Nah, kalau empati dia yang lebih dalam, lebih mendalam. Simpati yang lebih mendalam gitu. Oke, kalau interaksi ini hubungan dua orang aja gitu ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next. Ke soal berikutnya ini tentang penyimpangan nih kayaknya. Ya, nilai dan norma. Coba kita lihat sini ya. Seorang kepala rumah tangga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya melakukan korupsi. Oke, menurut Kay Merton, contoh tersebut merupakan suatu adaptasi terhadap norma yang disebut titik-titik-titik. Oke, kita berarti harus tahu dulu ini tentang teorinya Merton ya, atau Merton. Ya, boleh lah ya sebutannya apa ya. Jadi dia ini bikin teori kalau orang dia bisa beradaptasi terhadap norma itu ada 5 caranya, cara beradaptasinya. Nah, apa aja 5 itu? Ya ini dari A sampai E, ini adalah bentuk adaptasi dari Merton. Nah, boleh nih kita bahas sedikit-sedikit ya, secara singkat aja. Yang pertama nih, tahapan yang masih positif itu adalah conformity namanya.
Nah, kalau conformity itu ingatnya conform atau konformitas artinya kenyamanan. Jadi, kalau conformity itu adaptasi yang benar. Misalnya kita baru nih pindah rumah. Nah, kita langsung beradaptasi sama orang-orang di sekitarnya. Nggak mau nyari masalah gitu lah kalau yang conformity itu ya. Jadi, kita bisa bilang di sini tuh tujuan. Nah, biasanya kalau ini ada dua hal, tujuan sama cara. Kalau conformity tujuannya itu positif, caranya juga positif. Contoh ya, kita pindah rumah nih. Pindah rumah. Kita ambil kasusnya gini. Pindah rumah. Oke. Kalau conformity itu pasti tujuannya positif. Tujuannya nih dia pengen dapetin lingkungan yang ramah misalnya ya. Lingkungan yang ramah orang-orangnya. Yang nggak mengganggu dia. Dia juga nggak mau mengganggu gitu kan. Udah tuh akhirnya dia pindah. Itu tujuannya positif kan. Dan dia pengen bersosialisasi sama orang-orang di situ. Caranya juga positif. Gimana supaya dia bisa dapetin lingkungan yang ramah? Oh, caranya dia pasti kenalan kan sama orang-orang di sana. Atau misalnya ikut kegiatan desa, misalnya kalau itu di desa ya, atau kegiatan pemuda atau apalah gitu. Jadi ini tujuannya positif, caranya juga positif. Itu conformity ya. Nah, yang kedua, tahapan berikutnya atau bentuk berikutnya sebenarnya ya, bukan tahapan, lebih cocoknya bentuk, adalah innovation, inovasi. Kalau ini tujuannya positif, tapi caranya negatif. Kalau kita contohin itu seperti soal yang ada di sini, ya, korupsi atau maling. Misalnya, atau apalagi bisa juga kayak KDRT terhadap anak misalkan ya, misalkan gitu ya. Nih, tujuannya positif, tujuannya apa? Korupsi tujuannya untuk mencukupi nafkah keluarganya, ya kan? Maling buat apa ya? Buat menghidupi keluarganya, misalkan anaknya butuh laptop buat belajar, dia akhirnya maling laptop gitu kan. KDRT terhadap anak, pengen anaknya itu pinter, bisa ya pokoknya bisa diterima di masyarakat, tapi dengan cara KDRT. Itu adalah innovation, karena caranya negatif, meskipun tujuannya positif, akhirnya ini disebutnya tuh penyimpangan gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada bentuknya ritualism. Ritualism ini kebalikan dari innovation, tujuannya negatif ya, caranya positif. Ingatnya gitu aja. Berarti kalau ini caranya benar nih, sesuai ya sama masyarakat yang umum, tapi tujuannya tuh ternyata ada maksud lain. Kalau ini tuh kayak ada udang di balik batu gitu lah. Misalnya nih, di lingkungan kita, nih pindah rumah yang baru tadi gitu ya, dia ikutan arisan misalnya, arisan. Oh kan, kalau kita lihat caranya bener dong ya, caranya dia bersosialisasi sama masyarakat di situ dengan cara arisan. Tapi ternyata tujuannya ada tujuan lain. Kenapa dia mau arisan? Supaya bisa ambil keuntungan. Jadi misalkan dia ikut arisan, ternyata dia itu bagian keuangannya nanti. Udah deh, uangnya dia pakai buat apa gitu. Berarti itu kan tujuannya ada maksud lain kan. Itu adalah ritualism gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya ada retreatism ya, atau retreatisme. Oke, kalau ini artinya sebenarnya ya, retreatism itu artinya pengasingan. Jadi kalau ini tujuannya negatif, caranya negatif, tapi dia itu tidak ada sangkut pautnya sama masyarakat, artinya tidak merugikan orang lain. Makanya disebutnya pengasingan. Contohnya apa? Contohnya gelandangan nih. Ya, gelandangan. Tujuannya negatif. Kenapa negatif? Karena kalau gelandangan dia nggak mau berbaur sama masyarakat kan, dia pengennya sendiri aja gitu. Terus caranya juga negatif, caranya ya dia mengasingkan diri, dia nggak mau tuh kenalan sama orang, udah pokoknya gimana aku tidurnya di jalanan dan lain-lain gitu. Itu adalah retreatism, tapi dia tidak mengganggu kita sebagai orang lain gitu. Kalau rebellion artinya pemberontakan. Nah, ini tujuannya negatif, caranya juga udah pasti negatif, tapi dia ini mengganggu dan memaksa orang lain supaya ikut kemauan dia. Jadi ini orang-orang yang suka memberontak ya, pemberontakan. Misalnya ada kayak yang bikin gerakan-gerakan, nah terus kita disuruh ikut, memaksa ikut dari gerakan tersebut, nah itu adalah pemberontakan ya. Oke,
Jadi untuk yang ini tadi jawabannya ya udah pasti yang innovation. Next, di sini ada tentang kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Charles Horton Cooley dibedakan menjadi dua kelompok ya, ada primer dan sekunder. Berikut ini yang bukan ciri-ciri kelompok primer. Kita harus tahu dulu nih, primer nih apa? Kelompok yang bagaimana? Kelompok primer itu contohnya ya, salah satu contohnya adalah keluarga. Berarti kalau keluarga ini kelompok primer itu kelompok yang intim ya. Dah gitu. Berarti ciri-ciri dari kelompok intim itu apa? Pasti jumlah anggotanya kecil. Kenapa? Sedikit ya. Ya kalau keluarga kan ada keluarga inti sama keluarga besar. Yang disebut sebagai kelompok primer itu pasti keluarga inti. Ya, ayah, ibu, anak gitu ya. Udah cukup itu aja. Jadi yang D itu benar ya. Terus apa lagi? Nah, kalau keluarga karena dia intim, karena dia nanti ada kekerabatan ya, yang namanya kekerabatan kan dia tidak kenal pamrih. Jadi ini betul, irasional dan tanpa pamrih itu berarti bukan karena ada kerjaan, bukan karena ada tujuan tertentu kita baru bikin keluarga. Enggak, kalau keluarga mah ya emang kita ada kaitannya aja gitu ya, berkeluarga gitu kan, tanpa pamrih. Jadi yang B ini ciri-cirinya juga ya. Terus ini yang A udah pasti kan, interaksinya sangat erat karena dia intim. Ya, terus mana lagi? Ya pasti yang C lah, face to face, saling kenal mengenal. Keluarga inti. Kan kita pasti tiap hari ketemu dong, ayah, ibu gitu kan. Maksud kita tahu seluk-beluknya, bukan cuma kenal doang sebenarnya, ya kan? Jadi yang C juga itu udah pasti benar. Yang tidak benar atau yang kurang benar di sini adalah bersifat formal. Karena kalau formal nantinya jatuhnya ke profesionalitas. Kalau profesionalitas itu ingetnya dia pasti ada gaji, ada kontrak gitu loh. Ada gaji, ada kontrak. Berarti kan ini bukan intim. Kalau ini mah ada maunya ya. Jadi pasti jawabannya yang E. Oke, next ini ada tentang interaksi sosial lagi. Para pendukung calon presiden X menyebarkan berita bohong, ini kata kuncinya ya, kepada pendukung calon presiden Y. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan agar terbentuk opini yang menyesatkan sehingga kedua belah pihak memiliki informasi yang tidak benar. Ini termasuk interaksi sosial disosiatif. Bentuknya apa? Interaksi disosiatif itu berarti yang negatif. Dampaknya negatif, menjauhkan masyarakat. Ada berapa bentuk disosiatif? Ya, kita tulis di sini ya. Disosiatif itu bentuknya ada 3. Ada pertama persaingan ya. Yang kedua ada kontravensi. Dan yang ketiga ada konflik. Apa bedanya? Persaingan itu dia masih sehat. Maksudnya dia nggak ada tuh menjatuhkan lawan secara fisik atau secara sengaja, nggak ada. Kalau persaingan sehat itu ya udah, kamu dan aku punya tujuan yang sama, kita bersaing, berlawan gitu ya. Tapi kamu pakai cara kamu, aku pakai cara aku aja gitu. Contohnya apa? Contohnya ya teman-teman yang lagi berjuang UTBK itu kan persaingan ya namanya ya. Oke, kalau kontravensi tengah-tengah antara persaingan sama konflik. Jadi sehat gak sehat sebenarnya ya kalau kontravensi itu ya. Contohnya apa? Ini ingetnya sikap tertutup, tersembunyi gitu ya, tersembunyi untuk menjatuhkan lawan atau ya untuk merugikan orang lain. Contohnya apa ya? Contohnya adalah fitnah ya, terus sebarin hoax dan lain-lain yang sifatnya itu tersembunyi. Jadi orang tuh nggak ngeh kalau kita punya konflik sama orang lain, tapi kita tuh sengaja bersikap seperti itu. Itu kontravensi. Jadi ini jawabannya adalah kontravensi. Kalau konflik ini cenderung kelihatan gitu. Ada apa namanya ya? Ada pernyataan ya. Kalau itu ada pernyataan bahwa sedang berkonflik. Misalnya nih, kita punya masalah sama si A. Nah, kita bilang, iya kita tuh lagi berantem sama A gitu loh. Jadi jelas, enggak sembunyi-sembunyi kayak kontravensi gini, enggak. Kita emang ada deklarasinya gitu ya. Dan konflik juga sebenarnya dia bisa dua, bisa konflik terbuka, bisa konflik tertutup. Kalau konflik tertutup tuh orang-orang tahu kita berantem, tapi kita tuh enggak yang heboh berantem kayak ngomong langsung gitu, enggak. Tapi tetap konflik kalau kayak gitu ya. Ketika orang-orang udah tahu kalau kita punya masalah, itu konflik ya. Jadi ada pernyataan sedang berkonflik. Gitu ya, itu bedanya ya teman-teman ya. Oke. Terakhir, ini tentang akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Berikut yang bukan merupakan tujuan dari akomodasi adalah
ingetnya gampangnya nih ya, kalau itu kan agak kepanjangan soalnya ya. Tapi kalau akomodasi itu adalah salah satu bentuk penyelesaian konflik. Ya, jadi gimana caranya supaya keadaan itu stabil? Keadaan kembali stabil setelah adanya gesekan gitu. Ya, itu adalah akomodasi. Berarti yang bukan tujuannya yang mana? Yang pasti yang pertama mengusahakan peleburan itu betul ya. Berusaha supaya mereka itu melebur itu maksudnya bersatu supaya nggak berkonflik lagi gitu kan. Terus mengurangi pertentangan betul dong ya kan. Terus mencegah meledaknya di suatu waktu. Nah ini juga betul. Sementara ya. Emang sifatnya sementara sih. Mungkin nanti dia bakal berkonflik lagi tapi seenggaknya udah kita tahan gitu ya kalau ada akomodasi itu ya. Terus memungkinkan kerjasama betul ya. Nah, menerima unsur-unsur salah. Kenapa? Kalau kita berbeda, kita susah untuk menerima unsur orang ya. Misalnya nih kita beda agama, ya kan? Susah dong buat nerima agama yang lain, ya nggak? Nah, itu nggak bisa tuh kita pakai akomodasi untuk menerima itu, nggak bisa. Itu harus pakai cara yang lain gitu kan. Jadi kalau akomodasi bukan untuk menerima hal yang berbeda, tapi berusaha supaya kita sama-sama mengerti tentang perbedaan itu, gitu ya. Jadi, nah makanya yang B kan bahasanya mengurangi ya, bukan menerima tapi mengurangi pertentangan, gitu. Dan ini juga bahasanya mengusahakan, bukan langsung menerima aja gitu ya. Oke, jadi itu dia teman-teman ya pembahasan soal untuk UTBK subtes sosiologi. Semoga membantu and good luck.